On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Johnson adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chun Ju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chun Ju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chun Zo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Chin-nya mencoba mengabaikan, tetapi Chun Ju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin-nya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chun Zu. Namun bukannya meminta maaf, Chun Zu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chun Zu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chun Zu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah,
tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongsen di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongsen adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongsen menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongsen. Jongsen membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunjo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur
Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, ya hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunzu menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya. Meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman. Saat nama Chunzu terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik
sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya. Meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman. Saat nama Chunju terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all.
The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Johnson adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Chinnya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan.
tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu,
pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, ya hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun,
Setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya. Meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week.
The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Johnson adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Chin-nya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin-nya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya.
Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin
Ia hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunju menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong
hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunzu terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case.
On this court, the truth will rise above all. Johnson adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chun Ju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chun Ju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chun Zo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Chin-nya mencoba mengabaikan, tetapi Chun Ju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chun Zu. Namun bukannya meminta maaf, Chun Zu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chun Zu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chun Zu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan.
Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunjo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunju. Namun bukannya meminta maaf, Chunju justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunju pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara,
suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman. Saat nama Chunju terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas,
dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju yang mendapatkan jaminan sementara terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Johnson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya. Meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman. Saat nama Chunju terucap, wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all.
Johnson adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu,
Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang.
menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu,
Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Heluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya. Meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunzu terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng.
Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Johnson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Johnson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chun Rong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chun Rong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Johnson. Johnson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chun Rong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Johnson turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Johnson untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Chin-nya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Chin-nya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Johnson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Johnson tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Johnson mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Johnson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu,
Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak, namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu, Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang.
menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongsen duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman saat nama Chunju terucap. Wajah. On this court, the truth will rise above all. The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be scheduled for next week. The evidence presented compels us to consider the deeper implications of this case. On this court, the truth will rise above all. Jongsen adalah nama yang berdiri paling tinggi di dunia hukum kota Haeng. Dalam 10 tahun kariernya, tidak ada satupun perkara pidana besar yang ia tangani berakhir dengan kekalahan. Ia dikenal tenang, rasional, dan kejam dalam berlogika. Lawan-lawannya takut bukan karena suaranya keras, melainkan karena setiap kalimatnya selalu berujung pada jalan buntu bagi jaksa. Bagi publik, Jongson adalah simbol kemenangan mutlak. Namun bagi dirinya sendiri, hukum hanyalah alat untuk bertahan hidup. Suatu hari, Jongson menerima sebuah permintaan khusus dari seorang pengusaha besar bernama Chunrong. Pria itu datang dengan wajah kelelahan dan mata merah membawa satu perkara yang telah membuat seluruh firma hukum lain menutup pintu. Putranya Chunju telah divonis bersalah atas kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman berat di pengadilan tingkat pertama. Bukti lengkap, saksi kuat, dan opini publik sepenuhnya menentang terdakwa. Chunrong membutuhkan satu keajaiban, dan keajaiban itu bernama Jongson. Jongson membaca berkas perkara itu dengan sikap datar. Ia tidak langsung memberi jawaban. Namun, setelah menutup map dan mengangkat kepala, ia berkata singkat bahwa ia bersedia mengambil perkara banding tersebut. Chunrong hampir tidak percaya. Ia tahu, selama Jongsen turun tangan, peluang untuk membalikkan keadaan masih ada. Ia pun menyerahkan segalanya, termasuk biaya tanpa batas, dan kebebasan penuh bagi Jongsen untuk mengendalikan strategi hukum. Sementara itu,
Chunju, yang mendapatkan jaminan sementara, terlihat sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sebuah restoran mewah, ia makan sambil tertawa keras. Seolah kasus yang menjeratnya hanyalah gosip ringan. Di meja tak jauh darinya, seorang perempuan hamil bernama Chin. Ia sedang makan sendirian sambil menunggu suaminya. Hello, perutnya yang membesar membuat gerakannya lambat dan wajahnya tampak mudah lelah. Chunzo memperhatikan Chin cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mendekat. Ia mulai dengan komentar yang terdengar seperti pujian, namun perlahan berubah menjadi kota-kota melecehkan. Cinya mencoba mengabaikan, tetapi Chunju semakin berani. Ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, membuat Cinya ketakutan. Beberapa orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Heluo kembali dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghadang Chunzu. Namun bukannya meminta maaf, Chunzu justru mendorong dan merendahkannya di depan umum. Ia tertawa sambil berkata bahwa hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Keributan baru berhenti setelah staf restoran turun tangan. Chunzu pergi dengan wajah puas. Sementara Chin, hampir jatuh karena syok. Hari sidang banding tiba. Tidak lama kemudian, ruang pengadilan dipenuhi wartawan dan pengunjung. Saat Jangan melangkah masuk mengenakan jubah pengacara, suasana langsung berubah sunyi. Ia berdiri di kursi pembela dengan sikap tenang, menatap lurus ke depan tanpa emosi. Ketika Chunzu menoleh untuk melihat siapa pengacaranya, tubuhnya langsung menegang, wajahnya memucat. Ia mengenali sosok di hadapannya, orang yang pernah ia sakiti. Orang yang seharusnya menjadi korban, kini berdiri sebagai pengacara elit yang akan membelanya di pengadilan. Jongson sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Tatapannya dingin dan profesional. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu perkara ini bukan lagi sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah awal dari perhitungan yang tertunda bertahun-tahun. Jongsen tidak pernah menunjukkan emosi di ruang sidang. Namun, sejak hari itu, setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah sidang pertama banding ditunda untuk pemeriksaan administratif, ia kembali ke kantornya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Para asistennya melihat tumpukan berkas di mejanya bertambah, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Mereka tahu, ketika Jongsen mulai bekerja tanpa banyak bicara, berarti perkara itu tidak sederhana. Malam itu, Jongson duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia membuka kembali berkas lama yang sudah bertahan-tahan. Tidak pernah disentuhnya. Nama korban di dokumen itu berbeda. Namun setiap detail kejadian, setiap waktu, setiap lokasi, semuanya terlalu jelas dalam ingatannya. Luka yang dulu ia kira telah sembuh kini terbuka kembali tanpa peringatan. Sementara itu, Chunju menjalani hari-hari Nia dengan perasaan campur aduk di satu sisi. Ia takut tatapan Jongson di ruang sidang membuatnya tidak bisa tidur. Di sisi lain, ia merasa aman karena tahu siapa yang berdiri di pihaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak akan berani menyentuhnya kembali. Baginya, Johnson hanyalah pengacara yang dibayar mahal, tidak lebih di rumah kecil yang sederhana. Cinya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sejak kejadian di restoran, ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Bayi di perutnya membuatnya tidak bisa mengonsumsi obat penenang. Hiluo selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, meski dirinya sendiri dihantui rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya saat itu. Cinya akhirnya menceritakan segalanya kepada Heluo tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tentang bagaimana seorang pria kaya pernah menghancurkan hidupnya dan lolos tanpa hukuman. Saat nama Chunju terucap, wajah